Ya, salah satu pembahasan yang ada di kinematika itu kan sebenarnya ada tiga gerak ya. Ada gerak parabola, gerak lurus, sama gerak melingkar gitu. Dan lo harus bisa nguasain tiga ini untuk bisa ngadapin soal-soal tipe yang cukup sulit gitu di depannya. Karena si tiga jenis gerak ini sangat sering banget dikombinasiin sama soal-soal tipe lain. So, ketika lu nggak ngerti tipe geraknya apa, terus tiba-tiba dia bikin gerak parabolik itu misalkan, biasanya di fluida dinamis biasanya nanti ada di eh, kasusnya pipa bocor, nanti si lintasannya tiba-tiba akan bentuknya parabola. Dan ketika lu nggak bisa atau nggak tahu ini gimana cara nyelesain gerak parabola, ya udah lu nggak akan bisa ngerjain soal itu gitu. Dan gerak parabola itu sebenarnya cukup gampang dipahamin ya, karena dia kombinasi dari dua gerakan, ada gerak GLB sama GLBB-nya. Nah, hari ini gue bakal jelasin si gerak parabola itu gimana secara penurunan rumusnya, secara pemahamannya, lalu gue akan berani bilang bahwa rumus cepat yang ada di internet tuh jangan selalu dipakai, karena uh, ya gak bisa fleksibel aja, dia cuma bisa buat satu kasus, padahal gerak parabola kasusnya itu banyak banget. So, kita mulai aja. Jadi, yang namanya gerak parabola simple, jadi geraknya parabolik, bentukan lintasnya kan parabolik. Biasanya ditandai dengan ada sudut di sini. Jadi dia akan ngasih sudutnya berapa terhadap tanah biasanya, tapi hati-hati aja kalau misalkan dia bilangnya terhadap apa gitu. Dan di sini diceritain kalau misalnya di beda dilempar ke atas pakai kecepatan awal namanya V0 kayak gitu. Karena dia ada di lintasan parabolik, yang mana dia terlihatnya seperti dia melakukan gerak ke atas sambil gerak ke kanan secara berbarengan. Maka V0 yang ini kita harus proyeksiin sebagai V0X sama V0Y. Gua kasih tahu aja langsung, V0X atau Vx ya sebenarnya adalah kecepatan yang bertanggung jawab untuk bisa bikin gerak horizontal. Jadi gerak ke kanan ke kiri itu dipengaruhi sama si Vx ya. Jadi kalau ada Vx, udah pasti ya geraknya ke kanan atau ke kiri. Sementara Vy adalah gerakan yang bertanggung jawab untuk bikin bendanya gerak naik sama turun. Selama dia masih ada Vy, berarti dia geraknya bisa vertikal, atau bisa naik, atau bisa turun ya. Kalau V-nya 0, ya berarti dia nggak lagi naik, nggak lagi turun, kayak gitu. Nah, si Vx sama si Vy ini kita bagi, kita proyeksiin, tentu dengan pemahaman kalian udah paham di vektor, Vx itu atau V0x itu karena kita bahasnya yang di awal, itu sama aja kayak V0 kali cos theta. Selama sudutnya masih di situ ya. V0y itu V0 kali sin theta. Jadi jangan langsung dipakai tuh si V0. Lo akan pakainya V0x atau V0y di kejadian-kejadian ini. Jadi hati-hati ya. Nah, sekarang harus kita pahami juga di gerak parabola seringnya ya, mungkin semua kasus mau itu mandiri, mau itu TK atau apa, pasti gaya gesek udaranya itu nggak akan dilibatin. Karena kalau ada, maka persoalannya akan lebih rumit ya. Gaya gesek udaranya itu nggak akan dilibatin. Jadi nggak akan ada tuh gaya gesek udaranya. Biasanya muncul dengan kalimat, oh gaya geseknya diabaikan dan segala macam. Nah, ketika itu terjadi, maka pemahaman kita itu simple banget teman-teman. Kita sekarang akan melihat pakai hukum Newton ya. Pakai hukum Newton. Meskipun sebenarnya pembahasan hukum Newton ini nggak terlalu butuh karena gerak parabola itu biasanya dipelajari setelah gerak lurus. Cuman untuk memperjelas, jadi hukum Newton tuh kita start dari sigma F sama dengan M kali A kayak gitu. Sama ada sigma F sama dengan 0 seperti itu. Nah, pahami betul kalau misalkan sigma F sama dengan M kali A, berarti kan itu artinya ada gaya yang merubah pergerakan si bendanya atau mempengaruhi si bendanya sehingga si percepatannya nanti akan muncul kayak gitu. Sementara sigma F sama dengan 0 tuh nggak ada gaya. Dia tuh gaya atau gaya yang terlibatnya itu ya 0 gitu. Bikin si bendanya mengalami kecepatan konstan. Kecepatan konstan. Kalau ada gaya, maka sebenarnya kecepatannya nanti akan berubah. Kecepatan berubah. Nah, sekarang pahami betul si benda ini naik ke atas. Kan sebenarnya ketika, let's say gue naikin dikit sini aja lah. Kan sebenarnya dia ada gaya berat ke arah bawah kan. Dari sumbu Y-nya berarti. Dan nggak ada satupun gaya yang ada di sumbu X-nya, teman-teman. Jadi dia cuma ada gaya sumbu Y, W namanya, dan nggak ada sumbu X, nggak ada gaya satupun. Itu artinya apa? Berarti di sumbu X atau di gerak horizontal, secara horizontal, sumbu X ya, maka dia nggak ada gaya.
yang bekerja di sana. Sehingga akhirnya kita bisa bilang, oh sigma F-nya sama dengan 0. Gaya yang bekerjanya 0 di sana. Sehingga apa? Sigma F sama dengan 0 ngarahin kita kalau kasus dari horizontal ini itu adalah GLB. Seperti itu. Meskipun opsinya ada dua ya, bisa GLB atau bisa diem gitu. Tapi ini GLB. Karena dia gerakan. Tapi lurus beraturan. Itu artinya apa? Kecepatannya konstan. Seperti itu. Jadi mau dimanapun dia berada, gue punya V0X nih misalkan di awal. V0X di awal. Mau tiba-tiba pas bendanya di sini misalkan Vx-nya, kan udah bukan V0 lagi ya. Bukan di awal. Kita bisa punya Vx. Ya pasti sama kayak yang awal, karena GLB. Mau di sini misalkan. Si Vx-nya, ya bakal sama juga. Karena dia GLB. Karena nggak ada gaya yang bikin si benda tersebut mengalami percepatan atau perlambatan. Seperti itu. Jadi itu kalau di segi horizontal. Sehingga akhirnya kita paham, oh kalau di horizontal, opsi yang bisa kita pakai cuma GLB. Rumus GLB kan cuma satu. Kita punya kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Atau lebih umumnya kita sering pakainya adalah jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Dimodif dikit nih. Kecepatan yang dimaksud di sini kan bukan kecepatan pada sumbu biasa, tapi kecepatan sumbu X seperti itu. Tapi karena kecepatannya sama terus dimanapun itu, jadi Vx-nya itu sama aja kayak di awal, mau dimanapun itu, maka kita bisa bilang X itu sama dengan V0X kali T, atau kalau kita jabarin, V0X itu adalah V0 kali cos theta kali T. Kayak gitu. Jadi ini adalah satu-satunya rumus yang bisa dipakai ketika kita ngomongin GLB-nya. Dan sebenarnya kalau gue boleh jabarin, sebenarnya ini adalah satu-satunya cara untuk kita untuk nyari jaraknya. Jarak secara horizontal ya. Seperti itu. Nah, sekarang kita ngomongin si vertikalnya. Kalau kalian notice, tadi di vertikalnya sebenarnya ada gaya. Siapa gayanya? Si W kan. Berarti kita bisa bilang sigma FY-nya itu ada gaya, biar framework-nya sama, ada gaya. Terus berarti sigma F-nya itu sama dengan M kali A, karena ada gaya di sana. Itu artinya kalau misalkan hukum Newton 2 yang berlaku, maka dia GLBB bentukannya. Nah, kalau GLBB berarti V-nya akan berubah. Ini kelihatan jelas kok di dalam gambar atau di kejadiannya. V-nya berubah. Kita coba cek aja. Awalnya dia punya V0Y, naik ke atas. Nih gendanya naik ke atas. Masih ada nih V0Y-nya nih, karena dia masih naik ke atas. V-nya masih ada, V-nya masih ada, V-nya masih ada. Nah, di titik ini. Ingat, definisi awal dari VY adalah dia yang bertanggung jawab untuk bikin bendanya gerak vertikal ke atas. Titik tinggi maksimum, dia udah nggak naik lagi. Dan dia belum turun ya, karena dia masih di atas gitu. Sehingga akhirnya V-nya sama dengan 0 di bagian sana. Apa maksud dari ini? Itu artinya kecepatannya berubah. Lo awalnya punya V0Y, akhirnya berubah jadi VY. Kasus itu kan GLBB. Seperti itu. Kecepatannya harus berubah. Sehingga kalau lo punya GLBB, maka penyelesaian yang bisa lu pakai itu ada 3. Dan ini akan kepake terus ya. Gue gak mau lu pakai rumus cepat karena rumus cepat itu cuma kepake satu kasus doang. Mending lu hafalin aja rumus GLBB versi gerak parabola ini. VYT sama dengan V0Y plus minus GT. Ini mirip banget sama rumus GLBB biasa. Cuma kita ubah sedikit-sedikit si bagian simbol-simbolnya. Terutama di kecepatannya karena ya dia yang mempengaruhi si benda tersebut bergerak di vertikal seperti itu. Sementara yang berikutnya adalah delta H atau perubahan ketinggian. Banyak orang menyebutnya H doang karena biasanya kasus yang mereka lihat adalah dari tanah ke tanah. Berarti kan nggak ada perubahan tinggi atau nggak ada perbedaan tinggi kan. H awalnya 0 kan. Di sini V0Y kali T plus minus setengah GT kuadrat. So, kalian di sini ada plus minus seperti biasa. Ini akan nunjukin kondisi tanda positif itu artinya bendanya lagi turun ke bawah, lagi OTW ke bawah. Sementara kalau negatif bendanya lagi OTW ke atas. Ini melawan gravitasi ya. Sama aja kayak gerak jatuh gerak vertikal ke atas sampai gerak vertikal ke bawah. Jadi maksudnya turun atau naik itu ya ketika lagi naik ya di sini, lagi OTW ke atas. Kalau ke bawah ya lagi turun ke bawah situ. Tapi ada satu kasus di mana kita nggak dikasih tahu ini tuh lagi naik apalagi turun. Anggap aja lagi naik, anggap aja dia ngelempar ke atas seperti itu. Apalagi kalau misalkan dia ngomongin ada sudutnya. Oh, dilempar pakai sudut 30 derajat. Udah pasti ngelemparnya ke atas. Kalau ada kalimat lempar datar, nah baru dia langsung positif karena
dia nggak ada sudutnya, langsung turun ke bawah. Nanti gue kasih tahu karena itu case yang penting di gerak parabola. Udah, lu cuma pakai semua ini aja, 4 biji ini nih. 4 biji rumus ini untuk nyelesain semua masa lalu di gerak parabola. Kalian nggak butuh rumus cepat, karena rumus cepat itu cuma berlaku dari tanah ke tanah aja nih, kayak gini. Kalau misalkan case-nya gue ganti nanti, dia lemparnya ke atas, misalkan dari suatu gedung, nah itu gak bisa lagi. Dilempar dari atas meja, kena meja lain. Wah itu udah rumus rumus jadi itu atau rumus cepat itu udah gak bisa kepake lagi. Dan itu menurut gue ngapain rumus banyak-banyak. Ngapain aja yang pasti turunin dari situ. Kayak gitu. Itu adalah case yang paling standar atau sebenarnya case dari tanah ke tanah. Maka 3 atau 4 rumus ini satu-satunya buat nyari jarak. Sama 3 rumus GLBB ini yang akan lu pakai terus-menerus seperti itu di dalam gerak parabola. Gua akan bahas sedikit beberapa case yang ada di gerak parabola. Karena ada insight-nya penting di situ. Kadang nggak dikasih tahu dalam bentuk soal, harus dalam bentuk pemahamannya aja. Sekarang coba kita lihat. Nah, untuk case pertama, gue mau ngasih tahu lu kalau misalkan case-nya tuh nggak dilempar dari tanah. Jadi dari ketinggian 0 gitu ya. Gue pengennya case yang pertama ini adalah dilempar dari atas gedung. Jadi misalkan gue punya gedung nih, gedung. Nanti ada ketinggian tertentu di awal di sini, misalkan berapa meter gitu misalkan. Ini H awalnya. Lalu si bola ini ada 2 kemungkinan sebenarnya si bola ini tuh. Bola ini tuh bisa dilempar datar. Jadi datar tuh kayak gini. Dia langsung jatuh ke bawah tanpa ada sudut. Nah, insight yang penting dari lempar yang mendatar adalah kita harus paham. Kalau lemparnya datar, sudutnya itu adalah 0 derajat. Seperti itu. Atau bisa juga case-nya itu, kalau gue boleh mix ya, sebenarnya gue pengen terpisah tapi gak apa-apa. Bisa jadi si benda ini bukan dilempar datar, tapi dilempar dengan sudut tertentu, misalkan dari sini ke sini. Jadi dia melakukan gerak parabola dulu ke atas. Parabola, terus akhirnya dia turun ke bawah, kayak gitu. Nah, jadi ada 2 kemungkinan. Jadi kalau yang warnanya merah, dia jatuhnya ada sudutnya. Nanti dikasih tahu berapa sudutnya biasanya. Di sini nih biasanya dikasih tahu sudutnya berapa. Nah ini theta nanti biasanya. Tapi kalau misalkan yang warna biru dia datar. Dia datar. Datar ngasih tahu sudutnya itu sama dengan 0. Itu sebenarnya insight yang lo harus pahami. Terus cara pakai rumusnya gimana? Ya tadi, 3 rumus atau 4 rumus ajaib ini akan ngebantu lo untuk nyelesain si soalnya. Jarak tuh terhitung dari sini sampai sini. Kalau buat yang merah ya, kalau buat yang biru kan sampai sini. Kayak gitu. Ini case yang pertama, insight yang harus lo pahami. Case kedua yang harus lo pahami adalah lo kadang dikasih soal ngelemparin benda ke suatu target lah misalkan. Jadi banyak banget sih tipe soalnya tuh. Misalkan lo punya bola di bawah, terus di atas sini ada ring basket lah, let's say, atau papan target. Sehingga akhirnya lo ngelempar ke atas sudut sekian sampai akhirnya mengenai si bolanya. Insight paling penting yang ada di sini sebenarnya adalah ini kayak gerak parabola biasa. Cuman dia lintasannya cuma setengah gitu. Dan kita bisa bilang ini sampai sini itu adalah ketinggian paling jauhnya. Ya kan, nama juga nabrak ya. Nah, beberapa hal yang harus dipahami adalah jangan sampai kita menganggap VY di target itu sama dengan 0. Ini nggak boleh. Karena kita akan menganggapnya ketika nyampe target ini, si bendanya ini masih bisa bergerak gitu. Dia bergerak, tapi kalimatnya adalah tepat akan mengenai. Jadi ada kalimat tepat akan mengenai. Gitu artinya belum pasti dia 0, belum nanti dia nyampe gitu, belum nanti ya akhirnya nabrak, udah gitu diem, enggak kayak gitu. Itu insight yang paling penting di case yang nabrak target kayak gini. Jadi sama aja, lu harus bikin V0X, lu harus bikin V0Y. Paling yang ditanya adalah, ya paling ada 2 hal sih kemungkinan. Antara lu dikasih tahu X-nya, disuruh nyari H-nya, atau lu tahu H-nya, disuruh nyari X-nya gitu. Antara 2 itu aja sih kemungkinannya. Tapi insight yang paling penting adalah ini, V-nya nggak boleh kita anggap sama dengan 0. Sama halnya dengan kayak gini sih, di case 1 juga. Ketika bendanya nyampe tanah, jangan anggap kecepatan di sana 0 ya. Jangan. Itu salah itu. Karena kalimatnya ketika nyampe tanah di sini, dia bilangnya adalah tepat akan menyentuh tanah atau tepat mencapai tanah. Itu artinya dia masih gerak, tapi ya paling dikit lagi nyampe tanah lah. Jadi dianggapnya masih bergerak seperti itu. Jadi nggak dianggap 0 seperti itu. Terus ya case ketiga sih biasanya yang standar-standar adalah lo punya benda
dari suatu gedung tertentu. Nah, di sini nyampainya nggak nyampe tanah, tapi nyampainya di gedung lain kayak gitu. Benda nih awalnya punya 20 meter atau berapa meter lah, let's say di sini. Ini adalah H awalnya. Nah, H akhirnya adalah ini. HT-nya. Di benda dilempar. Ya, ada dua kemungkinan juga. Antara dilempar langsung datar gini, atau dilempar ke atas kayak gitu. Jadi gue ambilnya mungkin yang datar dulu ya. Karena yang penting ketika datar lu paham tetanya no. Jadi lu dilempar ke sini, katanya nyampe nih, nyampe sini si bolanya. Ini mungkin gerak parabolanya tidak terlalu bagus ya. Gak apa-apa, kayak gitu aja. Apa yang harus lu pahami di sini? Pertama yang harus lu pahami di sini adalah delta H. Kita nggak nyampe tanah, teman-teman. Karena biasanya kita tuh benda ini misalnya, benda yang case 1. Dia kan nyampe tanah, berarti H akhirnya 0 kan. Sementara H-nya itu kan ada H0 seperti itu. H awalnya itu ada sebesar H misalkan atau berapa meter lah. Nah, bedanya di kejadian ini dia tuh H0-nya ada. H aja let's say lah. HT-nya juga ada. H2 misalkan. Jadi nggak 0. Apa efek dari ini adalah si delta H-nya. Rumus ketiga, nih, delta H V0Y kali T plus minus setengah GT kuadrat itu, kita tulis dulu deh, V0Y kali T plus minus setengah GT kuadrat. Nah, biasanya di buku-buku atau misalkan di internet, lu dikasih taunya hanya doang. Pas dikasih kelihat cerita ini, lu bingung. H yang lu pakai yang mana? Seperti itu. Akhirnya nanti lu bakal salah di bagian situnya, lu bingung H yang mau dipakai yang mana dan segala macam. H yang dipakai itu adalah delta H aja, teman-teman. Yaitu adalah selisih tingginya. Nih, dari sini ke sini nih sebenarnya. Nah, ini delta H nih, dari sini ke sini. Nah, nih. Sehingga apa? Ya udah, berarti H akhir kurangi H awal kan. Itu dalam bentuknya mutlak ya. Yang penting gak negatif aja kan, ketinggian gak mungkin negatif. Nanti, atau mungkin bisa, tulis aja lu HT min H0, V0Y-nya ada misalkan. Enggak ya, V0Y-nya nanti 0, karena kan V0 sin. Sinnya sin 0 ya 0. Nanti gue coba jabarin aja. Karena geraknya ke bawah langsung, positif, setengah GT kuadrat. Kayak gitu. Sehingga akhirnya ya ini memang harus mutlak lah gitu ya. Karena nggak mungkin negatif kan, si H mah. Selisih itu nggak mungkin negatif. Oke. Udah, itu aja insight yang lo harus pahami. Bahwa si H-nya ini harus delta H, bukan H doang. Kayak gitu. Ya, that's how you do it di beberapa case yang ada. Case 1, case 2, case 3, apalagi ya? Udah sih sebenarnya. Paling case 1 ada variannya dikit lah, variasi dikit. Biasanya diceritain pakai pesawat dia. Pakai pesawat, katanya si pesawat ini ngejatuhin bom ke suatu kota misalkan. Di suatu kota atau suatu target. Nah, si bom ini dia akan bergerak secara parabolik ke bawah langsung gitu. Karena kan nggak dilempar ke atas, dia tuh cuma dijatuhin aja. Nah, sehingga akhirnya dia punya ketinggian tertentu nanti dari sini ke situ, terus dia punya jaraknya nanti. Ini X, ini H. Nah, yang sering bingungnya adalah kecepatan pesawat. Kecepatan pesawatnya misalkan ada ya, misalkan 200 meter per second. Nah, berarti kan kecepatan pesawat ini adalah kecepatan si pesawat yang bukan kecepatan si baloknya atau si bomnya. Sebenarnya kecepatan pesawat sama kecepatan bomnya itu bakal sama karena lo kalau misalkan belajar tentang kerangka acuan atau apa namanya, aku lupa nama materi tapi POV kecepatan itu, si kecepatan pesawat itu sama aja kayak kecepatan balok teman-teman, 200 meter per second. Jadi jangan bingung, itu tuh kecepatan si baloknya sama halnya ketika lu loncat dari mobil, mobilnya 60 km per jam, lu loncat dari mobil, ya lu bergerak dengan 60 km per jam, hanya lu nggak guling kan, lu akan bergelinding gitu, ngikutin arah si mobilnya ke arah depan, sampai akhirnya lu berhenti gitu. Oh, berdarah tuh gue yakin tuh. Itu sebenarnya case-nya si yang nomor 1 tuh bisa divariasiin dalam bentuk bom kayak gitu. Case 2 juga sama, ngelempar target, kadang variasinya adalah lu punya tinggi awalnya. Jadi lu kayak punya pemain basket, tingginya 1,7 meter misalkan. Terus ada tiang basket, tingginya berapa ya? 3,05 meter misalkan. 3,05 meter. Nah, bolanya dilempar dari atas kepala sini ke sini. Ya sama aja, akhirnya dia ngelempar target tapi kebetulan ketinggian awalnya ada gitu, H0-nya tuh 1,7 dan tinggi akhirnya adalah HT-nya adalah 3,05 kayak gitu. Jadi ada aja gitu. Jadi delta H-nya ini akan mengacu ke kasus yang bawah gitu. Jadi dia nggak akan H doang seperti itu. Atau lu kalau mau ngurangin ya sama aja sih konsepnya. Mau dikurangin dulu boleh, mau langsung delta H juga boleh, tidak ada masalah.
Gitu. Itu case-case yang bakal lu muncul. Nanti gua bakal bikin video tentang masing-masing case, soal-soal yang bakal keluar, variasi-variasi yang bakal muncul di gerak parabola, tapi pahami betul si penggunaan atau informasi yang tersedia di setiap kegerakan si parabolanya. Karena kalau enggak, lu pasti bingung. Kayak misalkan, oh di tinggi maksimum V-nya 0. Nah, kalau lu nggak tahu itu tuh, lu nggak akan bisa ngerjain soalnya. Lu akan susah ngerjain soalnya. Atau misalkan ketika dilempar datar, lu nggak tahu tetanya 0. Wah, itu bahaya juga tuh. Super dupar dupar bahaya itu. Terus kalau dilempar dari ketinggian tertentu, ya lu nggak tahu misalkan hanya yang dipakai yang mana itu juga bakal sulit. Jadi tolong pahami dulu, lu bisa putar-putar lagi videonya, pahami betul kenapa rumusnya ini, kenapa rumusnya itu. Udah gua tunain ya tuh lewat POV-nya hukum Newton, karena memang harus dari sana sih sebenarnya pemahaman kenapa dia GLB, kenapa GLBB. Dan ya,